Di sebuah desa kecil dekat hutan pinus, hiduplah seorang perempuan bernama Kala. Ia bukan pegawai kantoran, bukan juga pemilik bisnis besar. Kala hanyalah penjaga kedai teh kecil yang ia warisi dari neneknya. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, Kala bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Namun bukan karena rajin, melainkan karena ia punya kebiasaan aneh. Ia selalu merasa harus memastikan segala sesuatu sempurna sebelum kedainya buka. Apakah daun tehnya masih segar? Apakah tikus semalam mengacak stok gula? Apakah hujan akan turun dan membuat pengunjung sepi? Ia belum mengangkat satu teko pun. Tapi pikirannya sudah bekerja lebih keras daripada seluruh tubuhnya. Kadang Kala tertawa sendiri. Belum apa-apa, tapi kepalaku sudah lari maraton. Suatu pagi, Kala mengambil buku catatan lusuh peninggalan neneknya. Buku itu penuh resep minuman, catatan kecil, dan ayat-ayat Alkitab yang neneknya sukai. Saat ia membukanya secara acak, matanya jatuh pada tulisan yang agak pudar. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Kala membacanya pelan, ia tahu ayat ini. Neneknya sering mengucapkannya sebelum membuka kedai. Tetapi hari itu, ayat itu terasa berbeda. Bukan seperti tulisan lama, tapi seperti pesan langsung. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan pagi bagimu. Kala tersenyum kecil. Nenek, kau selalu tahu bagaimana membuatku tenang. Ayat itu seperti mengatakan, sebelum hari dimulai, serahkan kendali. Atur hati dulu, baru atur pekerjaan. Tuhan mendengar sebelum kamu sibuk. Kala teringat sesuatu yang pernah neneknya katakan saat ia masih kecil. Kala, kamu tahu kan alat musik kecapi itu? Kalau dipetik sebelum distel, suaranya pasti sumbang. Begitupun hati kita. Kalau kita mulai hari tanpa distel dulu oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan terasa kacau. Saat itu, Kala merasa wejangan neneknya terlalu puitis. Tapi, pagi ini, kata-kata itu terasa sangat nyata. Ia sadar. Setiap pagi ia bangun, ia langsung memetik hidup tanpa menyetel hatinya dulu. Tidak heran suaranya sumbang. Tidak heran kecemasannya, seperti burung-burung yang dikejutkan dari sarang. Kala menutup buku neneknya. Dengan jemari yang masih dingin, ia menaruhnya di pangkuan, menunduk pelan, dan berkata, Tuhan, pagi ini, sebelum semua dimulai, tolong setel hatiku dulu. Bukan doa panjang, hanya kalimat kecil, tapi jujur. Ia mulai berbicara. Aku tidak tahu berapa orang yang akan datang hari ini. Aku tidak tahu apakah menu baruku berhasil. Aku tidak tahu apakah semua berjalan rapi. Lalu ia berhenti sejenak. Tapi Engkau tahu apa yang ada di depan. Jadi Tuhan, ini hariku seluruhnya. Pimpin aku supaya aku tidak berjalan dengan kekuatanku sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti menaruh batu besar dari pundak ke tangan seseorang yang jauh lebih kuat. Kala membuka kedainya. Tidak semua berjalan sempurna hari itu. Ada pelanggan yang komplain minuman terlalu manis. Ada anak kecil yang menumpahkan teh di meja. Ada hujan tiba-tiba dan pelanggan bubar. Namun anehnya, Kala tidak sesibuk biasanya di dalam kepalanya. Ia masih bekerja, masih sibuk, masih mengatur kedai. Tapi ia tidak terasa sedang menarik tali layang-layang liar keseharian. Seolah-olah hatinya memang sudah distel sebelum hari dimulai. Sore hari, Kala menutup kedainya. Tangan dan kakinya lelah. Tetapi batinnya lain sekali. Lebih ringan, lebih teratur, lebih damai. Hari itu ia menyadari sesuatu. Bahwa kunci ketenangan bukan mengendalikan kegiatan pada suatu hari, melainkan menyerahkan hati kepada Tuhan sebelum hari tersebut dimulai. Seperti Mazmur 5 ayat 4.
Kala belajar bahwa pagi bukan sekadar waktu bangun. Pagi adalah waktu untuk menyerahkan kemudi kepada Tuhan. Dengan pikiran yang lebih tenang, Kala pulang, membawa kedamaian yang ia temukan sebelum hari itu mulai. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.